Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isela Joana dengan NIM 10722111020 dari kelas 3A jurusan Matematika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah persamaan diferensial biasa mengenai persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter, khususnya pada persamaan diferensial orde kedua. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari metode variasi parameter itu sendiri. Metode ini digunakan untuk menentukan penyelesaian khusus persamaan diferensial non-homogen dengan koefisien variabel. Prinsip pada metode ini adalah mengubah variabel konstanta CK dengan variasi parameter VKX. Bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter untuk persamaan diferensial orde 2, yaitu Y double aksen min PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX, yang dimana RX-nya jika sama dengan 0, maka RX adalah persamaan diferensial orde 2 homogen. Dan jika Rx-nya tidak sama dengan 0, maka Rx-nya adalah persamaan diferensial orde 2 non-homogen. Solusinya bisa dituliskan Y sama dengan YH plus YP, di mana YH ini adalah solusi persamaan diferensial homogen, dan YP-nya itu solusi khusus persamaan diferensial non-homogen. Rumus untuk YH-nya sendiri yaitu C1Y1X ditambah C2Y2X, dan untuk YP-nya yaitu V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter terdapat 3 langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk yang pertama, yaitu menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Kemudian langkah kedua, menentukan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter. Dan langkah terakhir atau langkah ketiga yaitu menentukan solusi persamaan diferensial non-homogen. Pertama-tama kita akan membahas langkah 1, yaitu menentukan penyelesaian persamaan diferensial homogen. Bentuk umumnya Y double aksen min PXY aksen ditambah QXY sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari akar persamaan karakteristiknya hingga didapat YH atau solusi persamaan diferensial homogennya yaitu C1Y1X ditambah C2Y2X. Lalu lanjut ke langkah 2, yaitu menentukan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter. Pertama-tama kita harus menentukan solusi umumnya terlebih dahulu, atau YP sama dengan V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Selanjutnya menentukan persamaan syarat, yaitu V1 aksen X Y1X ditambah V2 aksen X Y2X sama dengan 0. Substitusi YP aksen, dan YP double aksen pada persamaan diferensial dan diperoleh V1 aksen X Y1 aksen X ditambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Rx. Dan langkah terakhir dari langkah kedua menentukan V1X dan V2X, yang dimana rumus V1 aksen X yaitu min Y2X dikali Rx per W. W ini Wronskian. Kemudian untuk didapat V1X nya yaitu integral dari V1 aksen X atau integral dari min Y2X dikali Rx per W. Untuk rumus V2 aksen X sama dengan Y1X dikali Rx per W, sehingga didapat V2X-nya yaitu integral dari Y1X kali Rx per W. Dan untuk rumus W-nya sendiri yaitu Y1X
Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X Y2X. Lalu lanjut ke langkah yang terakhir atau langkah ketiga, yaitu menentukan solusi persamaan diferensial non-homogen. Rumusnya Y sama dengan YH ditambah YP, sehingga diperoleh Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah V1X Y1X ditambah V2X Y2X. Dan sudah kita ketahui sebelumnya bahwa C1Y1X ditambah C2Y2X ini merupakan rumus dari YH sendiri, dan V1X Y1X ditambah V2X Y2X merupakan rumus dari YP. Lanjut, kita akan membahas contoh soal dari persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Y double aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X per X. Pertama-tama, yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter, khususnya untuk orde kedua, adalah Y double aksen min PX Y aksen ditambah QXY sama dengan RX. Sesuai dengan soal, kita tulis kembali Y double aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan E pangkat X per X. Kemudian, langkah pertama, kita akan menentukan solusi homogen atau YH dengan persamaan karakteristik. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Y double aksen menjadi M pangkat 2, kemudian min 2Y aksen menjadi min 2M, ditambah Y menjadi plus 1. Sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk pemfaktoran. M-1 dikali dengan M-1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai M1-nya sama dengan 1 dan M2-nya juga sama dengan 1. Nah, pada persamaan diferensial homogen orde 2, jika persamaan karakteristiknya punya akar kembar, yang dimana M-nya sama dengan B, maka solusi umumnya Y sama dengan C1E B pangkat BX ditambah C2XE pangkat BX. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk solusi umum yang persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter, yaitu YH C1 Y1X ditambah C2 Y2X. Tapi karena ini persamaan karakteristiknya punya akar kembar, maka solusi umumnya menjadi YH sama dengan C1 E pangkat BX, M-nya sama dengan B. M-nya 1, berarti nilai B-nya juga 1, berarti 1 kali X, E pangkat X. Ditambah C2 XE, tadi M-nya 1, berarti B-nya juga 1, pangkat B kali X, 1 kali X pangkat X. Maka ini untuk solusi homogen atau YH-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan penyelesaian persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial non-homogen,
yaitu YP. Rumusnya V1X Y1X ditambah V2X Y2X. YP sama dengan V1X. Untuk nilai Y1-nya ini E pangkat X ditambah V2X, Y2-nya ini XE pangkat X. Jadi untuk solusi umum persamaan diferensial non homogennya atau YP-nya sama dengan V1X E pangkat X ditambah V2X XE pangkat X. Lanjut ke langkah kedua dari langkah yang kedua, yaitu menentukan persamaan syaratnya. Rumusnya adalah V1 aksen X Y1X ditambah V2 aksen X Y2X sama dengan 0. Tuliskan kembali V1 aksen X. Untuk Y1-nya tadi ini sama seperti sebelumnya, E pangkat X, dan ini juga E pangkat X ditambah V2 aksen X, Y2-nya ini XE pangkat X sama dengan 0. Hasil substitusi YP aksen, YP double aksen pada persamaan diferensial. Rumusnya V1 aksen X Y1 aksen X tambah V2 aksen X Y2 aksen X sama dengan Rx. V1 aksen X Y1 aksen X, Y1-nya E pangkat X. Berarti kalau diturunkan ke keturunan pertamanya yaitu tetap E pangkat X ditambah V2 aksen X. Untuk Y2-nya XE pangkat X jika diturunkan menjadi seperti ini. Nah, kita ambil pemisalan. Misalkan ini, bentar dulu. Misalkan untuk Y2X-nya atau Fx sama dengan XE pangkat X. Misal kita misalkan U-nya sama dengan X, maka U aksennya sama dengan 1, V-nya sama dengan E pangkat X, maka V aksennya tetap E pangkat X. Sehingga untuk turunan pertamanya yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Substitusikan U aksennya 1 dikali dengan V-nya E pangkat X ditambah dengan U-nya X dikali V aksennya E pangkat X menjadi E pangkat X ditambah XE pangkat X. Ini untuk nilai Y2 aksen. Kita masukkan nilainya, yaitu E pangkat X ditambah XE pangkat X. Sama dengan nilai Rx-nya. Nih. Ini untuk nilai Rx.
E pangkat X per X. Kita ubah menjadi X pangkat min 1, ini karena tadi per X, berarti bisa kita ubah menjadi X pangkat min 1 dikali dengan EX. Selanjutnya, langkah terakhir dari langkah kedua, yaitu kita akan menentukan V1X dan V2X-nya. Pertama-tama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan syarat ini dan hasil substitusi YP, YP aksen, dan YP double aksennya. Mari kita tuliskan terlebih dahulu persamaan ini dan persamaan ini. Pertama, kita tuliskan persamaan syaratnya. V1 aksen X, E pangkat X, ditambah V2 aksen X, XE pangkat X sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan hasil substitusi YP, YP aksen, YP double aksennya. Itu V1 aksen X, E pangkat X ditambah V2 aksen X dikali dengan E pangkat X ditambah XE pangkat X sama dengan X pangkat min 1 E pangkat X. Dari dua persamaan ini, kita akan mencari Wronskian terlebih dahulu atau nilai W. Rumusnya Y1X dikali dengan Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X Y2X. Substitusikan nilai Y1, Y2 aksen, Y1 aksen, dan Y2. Untuk nilai Y1-nya ini E pangkat X dikali dengan Y2 aksen. Y2 aksennya ini E pangkat X ditambah XE pangkat X dikurang Y1 aksennya ini E pangkat X dikali dengan Y2X. Y2X-nya ini XE pangkat X. Jadi W-nya sama dengan E pangkat X dikali dengan E pangkat X. E pangkat 2X jadi. Ditambah E pangkat X dikali XE pangkat X. XE pangkat 2X. Dikurang XE pangkat X dikali dengan XE pangkat X. Berarti XE pangkat 2X, pangkatnya ditambah. XE pangkat 2X dikurang XE pangkat 2X, berarti habis, sisanya tinggal E pangkat 2X. Jadi W-nya E pangkat 2X. Kemudian, karena kita akan mencari nilai V1X dan V2X-nya, maka terlebih dahulu kita ketahui rumus V1 aksen X-nya, yaitu min Y2X dikali dengan RX per W. Maka untuk rumus V1X-nya integral dari V1 aksen X atau integral dari min Y2X dikali RX per W. Integralkan terhadap DX. Dengan integral dari min Y2X-nya ini XE pangkat X dikali dengan R-nya ini X pangkat min 1 E pangkat X per W-nya ini DX.
di V1X-nya sama dengan integral dari min X kali X pangkat min 1, berarti X pangkat 1 ditambah X pangkat 1 ditambah dengan pangkat ini. X pangkat 1 ditambah dengan min 1, berarti X pangkat 0. X pangkat 0 berarti 1. Kemudian E pangkat X dikali dengan E pangkat X, berarti E pangkat 2X. 1 dikali E pangkat 2X, berarti E pangkat 2X ya. Per E pangkat 2X dx. Maka nilai V1X-nya sama dengan integral dari min 1 dx. Sehingga kita peroleh V1X-nya sama dengan integral dari min 1 dx. Berarti min X. Kemudian lanjut kita akan mencari nilai V2X-nya. Kita ketahui bahwa rumus V2 aksen X-nya adalah Y1X dikali dengan Rx per W. Jadi untuk V2X-nya adalah integral dari V2 aksen X atau integral dari Y1X dikali dengan Rx per W dx. V2X sama dengan integral dari Y1-nya ini E pangkat X dikali dengan Rx-nya ini X pangkat min 1 E pangkat X per W-nya E pangkat 2X dx. V2X sama dengan integral dari X pangkat min 1 E pangkat X dikali E pangkat X, berarti E pangkat 2X karena pangkatnya ditambah. Kemudian per E pangkat 2X terhadap dx. Ini E pangkat 2X dan E pangkat 2X jadi bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan integral dari X pangkat min 1 dx. Jadi V2X-nya ini sama saja artinya dengan integral dari 1 per X dx. Integral dari 1 per X dx adalah ln X. Ln X. Selanjutnya kita substitusikan nilai V1X dan V2X ini ke dalam YP atau solusi umum persamaan diferensial non homogennya. Tadi kita peroleh YP-nya sama dengan V1 X E pangkat X ditambah V2X X E pangkat X. YP sama dengan V1-nya min X E pangkat X ditambah V2-nya ln X kemudian XE pangkat X. YP-nya sama dengan
min xe pangkat x. Ini xe pangkat x-nya kita pindah ke depan menjadi plus xe pangkat x ln x. Langkah terakhir atau langkah ketiga, kita akan menentukan solusi umum persamaan diferensialnya. Langkah 3 yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensialnya, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Y sama dengan YH-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya, yaitu C1 E pangkat X ditambah C2 XE pangkat X. Ini untuk nilai YP-nya ditambah dengan min XE pangkat X ditambah XE pangkat X ln X. Jadi Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 XE pangkat X dikurang XE pangkat X ditambah XE pangkat X ln X. Jadi Y sama dengan, ini nggak ada tutup kurung nih ya, salah, tutup kurung, sama dengan C1 E pangkat X. Karena ini variabelnya sama, yaitu E pangkat X, E pangkat X, dan XE pangkat X, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. C2 min 1 XE pangkat X. C2 dikali XE pangkat X, C2 XE pangkat X, kemudian dikurang 1 kali XE pangkat X min XE pangkat X. Jadi sama saja ini ya. Ditambah X E pangkat X ln X. Jadi hasilnya Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah dengan, ini C2 konstanta 2 min 1, ini juga termasuk konstanta. Berarti jika C2 min 1 ini akan menghasilkan konstanta baru. Kita sebut saja konstanta barunya itu dengan nama C3. C3 XE pangkat X ditambah dengan XE pangkat X ln X ln mutlak X, yang dimana C3-nya ini sama dengan C2 min 1. Jadi untuk solusi umum soal tadi kita peroleh Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C3 XE pangkat X ditambah XE pangkat X ln mutlak X, yang dimana konstanta yang ketiga ini atau C3 ini adalah C2 dikurang dengan 1. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial non-homogen dengan metode variasi parameter. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.